Konseling individual hari ini dengan pendekatan person center dapat menjadi salah satu cara untuk menangani masalah konsep diri anak dari orang tuanya yang meninggal atau broken home. Jadi pendekatan person center ini agar konselor menciptakan kehangatan penerimaan, dapat memahami relasi atau proses konseling yang sedang dibangun. Individu memerlukan penghargaan, penghangatan, perhatian, dan penerimaan tanpa syarat. Dalam konseling ini, konselor mendengar aktif, konselor membantu konseling untuk mengaktualisasikan kekuatan positif yang sudah dimilikinya. Hal ini membuat konseling lebih memiliki dorongan dari dalam diri sendiri. Konselor memberikan kebebasan yang luas kepada konseli untuk membuat keputusan, mengekspresikan diri dalam menentukan cara menangani masalahnya. Konselor punya pemahaman empatik tentang pola berpikir konseling. Pendekatan person center bertujuan agar individu dapat mengaktualisasikan diri, dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki keterbukaan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, individu mencari pada diri sendiri tentang jawaban atas masalahnya. Yang terakhir, keinginan berkelanjutan untuk berkembang. Permisi Ibu, selamat siang. Siang, Liz. Silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Iya. Apa kabar hari ini, Liz? Baik Ibu. Tapi Ibu lihat dari raut wajah Liz, kayaknya menunjukkan ada masalah yang sekarang ini dihadapi. Ada Ibu, ada sedikit problem yang sedang saya hadapi saat ini. Bisakah Ibu membantu saya? Oke, kita punya waktu 30 menit ke depan untuk bisa Liz ceritakan apa yang masalah yang Liz hadapi sekarang. Iya Ibu, jadi saya punya masalah begini. Ketika ayah saya meninggal, saya hanya tinggal dengan orang tua ibu. Sedangkan ibu saya tidak bekerja, ibu hanya ibu rumah tangga. Jadi saya lagi memikirkan sekolah saya Ibu, apakah saya melanjutkan sekolah atau tidak Ibu, karena saya merasa kalau saya melanjutkan sekolah saya nanti bermasalah dalam biaya pendidikan Ibu, karena saya sudah 2 bulan berturut-turut ini Bu, orang tua mama ketika saya minta uang untuk beli buku kemudian fotokopi materi-materi yang dibagikan guru, selalu saja kurang Bu, ada kekurangan uang untuk bayar fotokopi itu. Jadi saya lagi beberapa hari ini lagi memikirkan Ibu, saya bingung kira-kira saya mau lanjut sekolah atau tidak Ibu. Saya berpikir kalau seandainya kondisi seperti begitu lebih baik saya bekerja saja Ibu, karena kalau bekerja mungkin saya bisa membantu orang tua saya. Oh, berarti masalah yang Liz hadapi ini karena orang tua meninggal sehingga mempengaruhi keuangan Liz dan keluarga, sehingga sekolahnya terbengkalai dan sebagainya. Iya Ibu, jadi saya berpikir
Mama sebagai ibu rumah tangga ibu, jadi lebih baik saya memilih untuk saya kerja, kemudian saya stop untuk sekolah. Kemudian ibu saya kadang berpikir di rumah, daripada saya duduk pikir tentang sekolah saya, lebih baik saya jalan-jalan dengan teman-teman ibu. Jadi saya teman ajak kemana-mana, saya pergi ibu, kemana saja teman ajak, jalan-jalan ke mall, duduk di tempat-tempat santai, sehingga saya pulangnya agak sedikit malam ibu. Kalau saya teman ajak dari jam 9 pagi, saya pulang sampai malam-malam ibu. Saya berpikir daripada saya memikirkan sekolah saya ibu, lebih baik saya jalan-jalan ibu, supaya saya lebih bahagia, menurut saya begitu ibu. Jadi saya mau barangkali ibu bisa membantu saya, kira-kira ada solusi ketika saya membuat pilihan yang benar ibu. Apakah saya mau sekolah ibu, lalu kira-kira kalau saya mau sekolah, kira-kira ibu memberikan saya solusi untuk bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan belajar saya ibu, seperti buku, materi-materi yang mau difotokopi ibu. Dan sekarang ibu saya lebih senang karena saya sudah tidak bisa melepaskan pergaulan saya dengan teman-teman ibu. Jadi saya waktunya lebih banyak di luar rumah ibu. Saya lebih senang jalan-jalan dengan teman-teman. Jadi saya juga sudah tidak terlalu fokus untuk belajar lagi ibu. Jadi menurut saya ya sudahlah, karena orang tua sudah tidak ada lagi, kemudian mama hanya ibu rumah tangga, ya saya sudah tidak terlalu memikirkan untuk studi saya lagi ibu. Saya tidak berpikir untuk saya mau belajar lagi ibu. Jadi lebih banyak waktu saya jalan-jalan studi. Tapi ketika saya duduk, kalau pulang di rumah saya berpikir lagi, makanya saya minta bantuan ibu. Sekiranya saya datang di sini, saya mendapat jawaban yang tepat dari ibu, supaya barangkali ibu bisa membantu saya keluar dari masalah saya ibu, yang termasuk ini ibu, saya sudah seperti terlanjur bergaul dengan teman-teman, dan saya seakan-akan sudah punya ikatan dengan mereka, kemudian menjadi satu kumpulan yang mungkin kurang bagus ibu, sehingga saya sudah tidak terlalu peduli dengan tugas-tugas sekolah lagi ibu. Oh, berarti masalah yang dihadapi ini karena orang tua meninggal, sehingga mempengaruhi keuangan diri dan keluarga, sehingga sekolahnya terbengkalai dan sebagainya. Iya ibu, jadi saya berpikir mama sebagai ibu rumah tangga ibu, jadi lebih baik saya memilih untuk saya kerja, kemudian saya stop untuk sekolah. Kemudian ibu saya kadang berpikir di rumah, daripada saya duduk pikir tentang sekolah saya, lebih baik saya jalan-jalan dengan teman-teman ibu. Jadi saya teman ajak kemana-mana, saya pergi ibu,
kemana saja teman ajak, jalan-jalan ke mall, duduk di tempat-tempat santai, sehingga saya pulangnya agak sedikit malam Ibu. Kalau saya teman ajak dari jam 9 pagi, saya pulang sampai malam-malam Ibu. Saya berpikir daripada saya memikirkan sekolah saya Ibu, lebih baik saya jalan-jalan Ibu, supaya saya lebih bahagia, menurut saya begitu Ibu. Jadi saya mau barangkali Ibu bisa membantu saya, kira-kira ada solusi ketika saya membuat pilihan yang benar Ibu. Apakah saya mau sekolah Ibu, lalu kira-kira kalau saya mau sekolah, kira-kira Ibu memberikan saya solusi untuk bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan belajar saya Ibu, seperti buku, materi-materi yang mau difotokopi Ibu. Dan sekarang Ibu saya lebih senang karena saya sudah tidak bisa melepaskan pergaulan saya dengan teman-teman Ibu. Jadi saya waktunya lebih banyak di luar rumah Ibu. Saya lebih senang jalan-jalan dengan teman-teman. Jadi saya juga sudah tidak terlalu fokus untuk belajar lagi Ibu. Jadi menurut saya ya sudahlah, karena orang tua sudah tidak ada lagi, kemudian mama hanya ibu rumah tangga, ya saya sudah tidak terlalu memikirkan untuk studi saya lagi Ibu. Saya tidak berpikir untuk saya mau belajar lagi Ibu. Jadi lebih banyak waktu saya jalan-jalan Ibu. Tapi ketika saya duduk, kalau pulang di rumah saya berpikir lagi, makanya saya minta bantuan Ibu. Sekiranya saya datang di sini, saya mendapat jawaban yang tepat dari Ibu, supaya barangkali Ibu bisa membantu saya keluar dari masalah saya Ibu, yang termasuk ini Ibu, saya sudah seperti terlanjur bergaul dengan teman-teman, dan saya seakan-akan sudah punya ikatan dengan mereka, kemudian menjadi satu kumpulan yang mungkin kurang bagus Ibu, sehingga saya sudah tidak terlalu peduli dengan tugas-tugas sekolah lagi Ibu. Atau Ibu sangat memahami. Ibu memahami sekali apa yang Liz ceritakan. Tetapi kalau Liz benar-benar ingin menyelesaikan studi, berarti ibu harapkan Liz bisa punya tekadnya untuk sekolah itu harus lebih dekat lagi, karena setiap keinginan yang serius dalam hati pasti ada jalan yang katong ada jalan untuk kita menempuh apa yang kita inginkan, karena setiap sesuatu yang kita tekun dan serius itu pasti ada jalannya. Iya ya Ibu ya. Iya, saya sungguh menyadari apa yang barusan Ibu bilang terhadap saya. Lalu Ibu mungkin masalah saya yang saya agak sulit untuk terlepas dari pergaulan saya Ibu, yang dengan teman-teman suka jalan-jalan, sehingga saya melupakan belajar saya Ibu. Saya paling suka sekali pergi dengan teman-teman Ibu. Kebiasaan itu
ketika Lis lakukan kebiasaan-kebiasaan berkumpul dengan teman-teman itu ketika Ibu Lis mengalami masalah karena orang tuanya meninggal, ya kan? Iya, Ibu. Nah, jadi kebiasaan itu sebenarnya akan menghambat apa yang Lis cita-citakan ke depan nanti, seperti ingin menyelesaikan studi. Tetapi kebiasaan berkumpul dengan teman itu tidak harusnya dihilangkan, harusnya memfokuskan waktu untuk belajar. Dan kekhawatiran Lis karena ketika mau print, mau buat modul dan lain sebagainya yang tadi masalah yang sudah ceritakan, itu bukan hambatan, itu pasti ada jalan yang nantinya bisa diselesaikan tanpa ada pikiran-pikiran bahwa nanti tidak ada uang. Yang penting tekun dan punya niat baik dalam mencapai cita-citanya. Oh, iya Ibu. Baik Ibu, dan mungkin dalam hal ini saya berpikir dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti saya harus setidaknya saya akan membangun motivasi dari diri saya sendiri, karena saya pasti bisa Ibu. Berarti saya kedepannya saya lebih fokus lagi kepada belajar saya dan meyakini diri sendiri, ya Ibu ya, gitu ya Ibu. Iya, harusnya begitu. Jadi saya harus meyakini diri sendiri bahwa ketika saya memang betul-betul untuk memikirkan masa depan saya, berarti saya bisa melanjutkan studi. Artinya saya mengabaikan atau tidak lagi bergaul dengan hal-hal yang buruk seperti begitu ya Ibu ya. Iya. Iya. Jadi Ibu, saya bersyukur Ibu hari ini saya mungkin kedepannya saya serius lagi untuk sekolah Ibu, dan saya selain membantu ibu saya, mungkin Ibu, saya lebih fokus untuk pendidikan saya Ibu, karena seperti tadi ya Ibu bilang, kalau saya yakin dengan apa yang saya mau lakukan berarti pasti ada jalan keluar, segitu ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Saya bersyukur hari ini karena saya mungkin bisa melanjutkan studi saya. Saya tidak akan memikirkan putus sekolah Ibu, dan saya mungkin saya bergaul dengan teman-teman Ibu, tapi saya berbeda seperti yang kemarin-kemarin Ibu. Saya mungkin tidak selama yang saya pergaulan awal Ibu. Mungkin saya bisa bergaul dengan mereka, tetapi saya batasi Ibu. Oke, apa yang sekarang Lis rasakan saat ini ketika sudah melepaskan apa yang selama ini menjadi beban di dirinya Lis? Iya, Ibu, mungkin saya merasa baik kan Ibu, karena apa ya, yang tadi saya ceritakan, mungkin saya menemukan solusi Ibu. Saya bisa memutuskan untuk diri saya bahwa saya kalau punya tekad, saya punya tekad untuk saya mengarah ke tujuan saya untuk masa depan, berarti saya harus betul-betul belajar, tidak memikirkan hambatan-hambatan dan mencari jalan keluar dalam hambatan itu Ibu. Kemudian saya
eh, merasa puas Ibu, merasa puas karena hari ini saya betul-betul mengambil keputusan untuk saya membatasi diri Ibu, untuk membatasi diri dalam pergaulan saya Ibu, supaya mungkin saya bisa menggapai cita-cita saya Ibu. Iya, berarti hari ini masalah yang Lis hadapi sudah menemukan titik cerah apa yang nantinya Lis lakukan. Yang sampai sini atau dan apa kedepannya ketika Lis mau perlu untuk datangnya silahkan, saya akan selalu menerima kedatangan Lis kapanpun itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sampai jumpa Lis. Sama-sama Ibu, terima kasih Ibu. Saya pamit Ibu. Ya, silahkan. Awalnya saya merasakan situasi artifisial dengan cepat menjadi tidak sadar akan situasi di luar, dan saya berpikir bahwa Liv juga melakukan hal yang sama dalam banyak hal. Saya senang bahwa dia terus melakukannya, mendorong saya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat pribadi tentang dirinya. Kehidupan akan keluarga yang broken home akibat ayahnya meninggal dunia. Saya katakan bahwa saya senang dengan hal ini karena saya rasa hal ini menjadi sangat jelas baginya dan bagi saya, bahwa dia mencari sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Kejujuran yang mendalam dan bersedia berbicara tentang dirinya sendiri dengan begitu bebas, meskipun individu sepenuhnya unik dalam hal ini. Saya bisa membiarkan diri saya sendiri masuk ke dalam suatu hubungan. Saya merasa bahwa hal ini benar dalam menemukan diri saya dalam hal hubungan dunia batin klien saya. Dari awal dia berbicara tentang perasaannya dan dia berbicara tentang aspek-aspek perilaku dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak memilikinya. Akhir wawancara, ia mengalami perasaannya pada saat itu juga dibuktikan dengan kemampuannya untuk mengekspresikan secara langsung dan untuk kemampuannya keputusan untuk dirinya sendiri.